Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahmatasari dengan NIM 9050123001 dari kelas A Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya produksi dan penerimaan. Materi yang pertama yaitu biaya produksi. Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Secara sederhana, biaya produksi dapat dicerminkan oleh jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah input. Dalam ekonomi, biaya produksi mempunyai pengertian yang lebih luas. Biaya dari input diartikan sebagai balas jasa dari input tersebut pada pemakaian terbaiknya. Biaya ini tercermin dari opportunity cost. Biaya korbanan terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan dari kas perusahaan yang biasanya dicatat secara akuntansi untuk membeli input dari pemasok, untuk membayar listrik, bunga, dan asuransi. Adapun pengertian biaya produksi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Mulyadi 1995. Pengertian biaya produksi adalah seluruh biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Yang kedua itu menurut Hansen dan Mowen 2002, production cost adalah total biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan barang dan penyediaan jasa. Yang kedua itu macam-macam biaya produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebaiknya. Biaya tetap total, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan. Apabila produsen dalam waktu sementara produksi dihentikan, maka biaya tetap ini harus dibayar dalam jumlah yang sama. Selanjutnya itu biaya variabel total, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produksi, maka makin besar produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu biaya total, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Materi yang kedua yaitu penerimaan atau revenue. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang dan yang terjual. Penerimaan total adalah hasil kali jumlah yang terjual dengan harga per unit. Adapun macam-macam fungsi penerimaan yaitu yang pertama penerimaan total. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Kedua itu penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Yang ketiga itu penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan per unit barang yang dihasilkan atau terjual. Selanjutnya itu materi yang ketiga, keuntungan maksimum. Produsen selalu dianggap bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan, namun asumsi tersebut perlu dimodifikasi karena jika perusahaan hanya mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan per hari, per minggu, atau per bulan, maka yang dilakukan adalah mengoperasikan mesin tanpa istirahat dan tidak berusaha untuk mengurangi biaya untuk menjual barang yang diproduksi. Materi yang keempat yaitu perspektif Islam terhadap biaya produksi. Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang prinsip produksi seperti yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian, eksperimen, dan perhitungan dalam proses pengembangan produksi. Yang ketiga itu teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Dan yang terakhir itu dalam beroperasi
dan bereksperimen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.